Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa, selamat bertemu kembali dengan saya ya pada mata kuliah Teknologi Informasi. Eh, Bagaimana kabar semuanya ya? Mudah-mudahan selalu sehat. Pada kesempatan kali ini kita coba membahas ya yang berkaitan dengan mail merge. Ya, mail merge ini surat massal ya. Nah, dalam arti surat massal itu ya jumlah yang akan kita cetak banyak, tetapi isinya sama, gitu ya. Yang berbeda di sana hanya tujuan, misalkan ya, alamat, gitu ya. Jadi sekali lagi surat massal di sini isinya sama, ya, namun yang akan kita kirimkan berbeda. Nah, contohnya ya, piagam, gitu ya. Kemudian surat keterangan, nah, isinya sama kan? Pokoknya isinya sama, tapi yang akan kita kirimkan berbeda. Nah, itu yang akan kita coba bahas hari ini ya. Nah, langkah-langkah yang perlu kita lakukan yang pertama, kita menyediakan suratnya dulu. Nah, ini contoh yang Bapak berikan ya adalah surat keterangan lulus pada sidang skripsi, gitu ya. Nah, jadi yang akan kita buat pertama, kita sediakan suratnya, kemudian kita sediakan juga orang-orang yang mengikuti sidang tersebut atau yang akan kita kirimkan surat atau yang akan kita bikinkan piagam. Nah, surat ini kita buat di Excel, kemudian yang akan kita buatkan sertifikat, piagam dan sebagainya kita buatnya di Excel. Nah, kedua file ini antara Word dengan Excel kita gabungkan. Nah, itu disebut dengan merger ya. Kita gabungkan. Nah, baik ya Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa. Nah, pertama kita buat dulu yang di Microsoft Word. Ya, kita buat dulu, kita mengetik ya. Seperti ini ya. Nah, ini yang sudah jadi nih ya. Nah, sekarang kita mulai dari membuat suratnya dulu. Oke. Nah, kalau mengetik semuanya sudah bisa ya. Nah, ini yang Bapak jelaskan yang belum saja ya. Nah, misalkan titik 2 ini ya supaya lurus titik 2-nya bagaimana caranya ya. Ini kita blok dulu, kemudian kita beri tanda pastikan di sini ya, ini ada namanya left thumb ya. Kemudian kita klik di sini ya. Nah, tuh. Tapi kalau misalkan terlalu jauh, dekatkan lagi ya, ambil, dekatkan. Yang lain bagaimana ya? Tinggal kita klik di belakangnya, tap lagi, kita tap lagi, kita tap lagi. Gitu ya. Kemudian kotak ini ya kita warna putih ya, warna putih. Caranya kita klik format, kemudian kita pilih garis yang warna hitam saja. Nah, kemudian posisi tanda tangan ya, ini juga banyak sekali di antara kita ya, terutama mahasiswa-mahasiswa belum mampu menyiapkan lokasi tempat tanda tangan. Nah, kalau posisinya tanda tangannya 3, kita buatnya 3 kolom 2 baris ya, 3 kolom 2 baris. Nah, kemudian yang paling bawah ini kan dia ada di tengah-tengah ya. Kita gabungkan ya. Kita blok, kemudian klik desain.
maaf, bukan klik desain ya. Apa itu? Ya, layout ya. Kita klik layout, kemudian di merge cell. Nah, kemudian kita pilih center. Nah, gitu ya. Ini kita tebalkan. Nah, ini kita atur ya, kita atur ini ya. Kemudian ini kita atur, kita geser. Oke ya. Ya, kita atur, ini kita enter, kita enter. Nah, sekarang sudah ada, sudah rapi ya. Kemudian garis ini kita buang. Caranya gimana? Kita tinggal klik. Nah, di sini ya. Kita klik di sudut. Kemudian kita pilih desain. Kemudian kita pilih border. Ya, kita pilih no border. Oke, ini kita akan turunkan satu ya. Kemudian yang selanjutnya ya, kita lihat yang di bawahnya ini. Ya, ada garis. Ini kita blok saja Ctrl U, kemudian Ctrl I miring ya, Ctrl B tebal. Tuh. Kemudian untuk tanda tangan, nah sebelumnya kita sudah harus menyediakan dulu tanda tangan yang akan kita masukkan ke sini ya. Nah, caranya kita klik insert, kemudian picture ya, karena tanda tangan itu bentuknya gambar ya. Oke. Sebentar kita cari tanda tangannya dulu. Oh, di sini ya. Nah, ini sudah ada ya. Nah, sudah ada. Misalkan ini ya. Oke. Setelah muncul gambar, kita klik, pastikan di menu format ya. Wrap text, kemudian in front of text. Kita ambil gambarnya, geser ke sini. Iya. Oke, berikutnya tanda tangan selanjutnya kita insert lagi picture. Kita cari tanda tangannya ya. Nah, Bapak Ibu kan tidak memiliki tanda tangan ini, jadi tanda tangannya bebas saja ya. Namanya juga bebas. Kalau yang Bapak contohkan ini kan yang di kantor ya. Oke. Kemudian wrap text, kemudian in front of text, kemudian pindahkan gambarnya, diubah ukurannya, paskan di sini ya. Oke. Berikutnya tanda tangan yang 3, insert picture. Ya. Ambil ya di mana Bapak Ibu atau teman-teman semua disimpannya di mana ya. Oke, setelah itu wrap text, kemudian in front of text, kemudian rubah ukurannya ya, kemudian disimpan sini. Nah, gitu ya untuk menyediakan tanda tangan. Kemudian yang selanjutnya kita lihat lagi surat yang sebenarnya ya. Oh, ada background. Nah, bagaimana memberikan background? Nah, backgroundnya berupa logo ya. Kita double kliknya di atas sini nih. Nah, di sini area sini ya. Kita double klik. Nah, 2 kali kliknya ya. Klik bukan ya. Klik. Nah, gitu ya. Dengan klik. Nah, itu salah. Jadi klik. Nah, kemudian insert picture atau kita ambil logo dari internet ya. Kita cari saja logonya.
Oke, kita tunggu ya. Nah, sudah ada nih ya. Oke, kita ambil, klik kanan copy ya. Kemudian kita bawa ke Microsoft Word. Kemudian kita pastenya di sini. Ukurannya kita ubah ya. Sambil mulut tekan kontrol ya. Kontrol supaya kiri kanan atas bawah itu sama ya. Oke, kemudian kita klik format, wrap text in front of text. Nah, ya, kita enter. Ini kita simpan di bawah sebagai background ya. Oke. Nah, kita juga bisa membuat kop surat ya, sekaligus kop surat. Caranya kita bikin logo dulu ya. Kopikan saja yang ada di sini. Kita kontrol, ya, kita ubah. Oke, gitu ya. Kemudian kita lihat kalimatnya apa, ya, Fakultas Ekonomi Seluruh. Nah, sini ya, Ctrl E ya, tengah. Fakultas Ekonomi Seluruh. Jalan RE Adinata 150. Oke, kemudian kita buat garis ya sebagai kop surat misalkan ya. Oke, kita ubah warnanya warna hitam, kemudian kita ubah ketebalannya ya. Ini misalkan ya. Garis 2 kita copy, tekan klik garis, tekan kontrol, geser dikit ke bawah. Lepas, kemudian kita ubah menjadi yang lebih kecil seperempat atau seperdua. Ya. Kemudian kita ubah ini ukurannya ya. Nah, kita merubah ukuran, kemudian merubah jarak antar karakter ya. Perintahnya Ctrl D, kemudian advance ya, advance, kemudian ini spacingnya expanded ya. Nah, ini kita isi 10 misalkan ya, by 10. Oh. Oke ya. Nah, kita tarik ke atas. Oke. Setelah ini selesai, kemudian kita double klik di tengah. Ya, di sini boleh, pokoknya di bawah garis header ya. Nah, jadi tuh. Nah, suratnya sudah jadi ya. Nah, sekarang langkah yang kedua, kita menyiapkan orang-orang yang akan kita kirimkan atau yang kita akan buatkan surat, piagam, dan seterusnya. Nah, itu kita buatnya di Excel. Kita buka Excel dulu ya. Oke. Nah, untuk yang di Excel, sesuai dengan yang kebutuhan kita yang ada di sini ya. Nama, NIM, tempat tanggal lahir, IPK. Dan keterangan lulus tidak lulusnya ya. Oke.
Kita buat di sini ya. Ini kita mulai dari, jadi harus mengetiknya di baris satu, tidak di baris satu ya, harus di baris satu. Nomor, nama, ini, TL, ya, kemudian IPK, kemudian keterangan. Nah, hapus ya, min. Oke, misalkan yang akan kita buatkan itu ada 10 orang ya. Ada 10 orang misalkan. Contoh ya, jadi kalau membuat surat masalah itu namanya masalah ya banyak ya. Ini kalau contohkan 10 aja ya. Oke. Misalkan namanya oke, namanya misalkan 10 orang ya. Oke. Tanggal lahirnya misalkan 12 Juni 1980. Ya, 16 Mei 1990 ya. Kemudian 02 Desember 2020. 2014. Ya. 17 Agustus 2019. Kemudian 30 September 2012. Ya. Petanya misalkan 3,00 ya, 3,90, 3,78, 3,60, 3,55, 3,08, ya, 3,54, 3,78, 4,00. Lulus ya, C bawah 3 misalkan. Nah, ini kita, jadi yang kita bikin di Excel itu adalah yang dibutuhkan di surat, gitu ya.
Oke. Jadi ada 10 orang yang akan kita buatkan surat keterangan. Oke, kita simpan ya. Kita simpan. Nama yang kami database ya. Jadi data yang kita ketik di Excel itu namanya database. Database, kemudian apa yang akan kita database? Surat keterangan. Jadi namanya harus sinkron ya. Oke, save. Nah, kalau sudah, kita kembali ke Microsoft Word atau ke surat tadi ya. Nah, di tugas kita yang dua itu sebagai persiapan ya, baik isi surat maupun yang akan kita kirimkan itu sudah disiapkan. Kemudian kita berada di suratnya ya, kemudian kita klik My Link. Nah, My Link. Kemudian start step by step. Nah, gitu ya. Oke, step by step. Kemudian di sini letter tetap ya. Letter, kemudian next. Kemudian next select ya, kita next lagi. Next lagi. Nah, kita cari file yang Excel tadi disimpan di mana ya? Kita simpannya di mana tadi ya? Oke, kita simpan di sini ya. Nah, ini Excelnya. Jadi kita bawa Excelnya. Nah, Excel tadi kita simpan di mana? Nah, itu kan di sini di data ya. Nah, ada sheet 1, sheet 2 ya, maka di sini diminta nah, di sheet 1 ya, pastikan di sheet 1 ya. Kemudian oke. Nah, ini sudah muncul ya. Kemudian oke kembali. Nah, sekarang kita lihat sini ya, sudah aktif ya. Nah, langkah selanjutnya judul-judul yang kita ketik di Excel tadi sudah muncul nih ya, nomor nama ini kan di Excel tadi ya. Nah, sekarang ini kita sesuaikan dengan yang ada di Word. Nah, nama kita pasangkan dengan nama, spasi dulu ya. Nama, spasi, kemudian NIM, spasi, PL, spasi, IPK, ini, klik kanan, add text ya. Pilih keterangan. Oke, jadi sudah bergabung ya. Nah, sekarang kita untuk melihat hasilnya tinggal kita klik ya. Kita klik. Nah, ini ya. Preview. Kita klik preview ini ya. Tuh ya. Tuh, orang kedua, orang ketiga, orang keempat ya. Orang kelima. Nah, kalau nomornya mau ada ya kita tinggal simpan di mana gitu nomornya ya. Misalkan supaya tidak tertukar ya. Kita buatkan dulu. Nih ya, kita buatkan dulu lokasinya ya di sini. Nah, misalkan sini ya. Kita klik kanan, add text. Kemudian kita ke My Link, ambil nomor. Nah, gitu ya. Jadi tidak akan tertukar. Kita besarin. Ctrl
Kontrol siku tutup. Itu ya. Kita ubah ini biar bagus lihatnya. Nah, misalkan gitu ya. Nah, sekarang kita ini kan nomor 5 ya. Kita klik ini nomor 4, nomor 3, nomor 10. Nah, gitu ya. Terus. Nah, jadi deh suratnya ya. Nah, sekarang kalau misalkan ini kan satu surat. Nah, bagaimana surat-surat yang lain? Nanti kita tinggal print. Itu sekaligus ya. Finish. Nah, kita pilih. Kalau misalkan kita mau cetak langsung, kita print. Ya. Itu ya, print dokumen. Oh, ya. All record langsung saja ya. Semuanya. Nah, itu akan tercetak secara otomatis di printer ya. Namun demikian kertasnya harus sudah siap gitu ya. Nah, karena ini tidak dicetak sebagai latihan dan dicetaknya di layar, kita pilih edit individual dokumen. Nah, ya, bisa kita isi 1 sampai 10 tadi ya. Karena yang kita buatkan 10. Jadi kalau kita bikin 100 orang ya sampai 100 gitu ya. Oke. Nah, tuh kan. Nah, sudah ada ya. Nanti di sini otomatis letter 1 ya. Nah, sekarang Bapak Ibu atau mahasiswa lihat di sini 1 sampai 10. Nah, ini artinya kita sudah memiliki 10 surat dari 10 orang tadi. Nih ya. Orang 1, orang kedua, orang ketiga ya, orang keempat, orang kelima. Nah, padahal yang kita buat tadi 1. Nah, jadi di sini Word, kemudian Excel, kemudian ada 10 orang, kita gabungkan hasilnya menjadi 10. Tuh ya, tinggal cetak. Gitu. Itulah disebut dengan surat massal. Jadi piagam juga begitu ya, formatnya sama tapi orang-orang yang akan kita buatkan berbeda. Nah, itu berkaitan dengan surat massal ya. Silakan dicoba. Ya, Bapak Ibu atau rekan-rekan mahasiswa yang sudah selalu ada kegiatan ya, kegiatan di desa, kegiatan di kantor, kegiatan di luar sana, banyak sekali contoh-contoh yang menggunakan surat massal. Saja ya, semoga bermanfaat. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.